Tong Podcast. Halo, jumpa lagi di Tong Podcast, mari Tong cerita. Nah, di kali ini di Tong Podcast sudah ada dua narasumber yang luar biasa. Siapakah mereka? Langsung saya sapa dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, yang pertama ada Ibu Hajah Siti Nurwasis, SPD, IMPD. Baik ya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke, yang di sebelahnya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Tina. Ya. Oke, nah dua narasumber ini dari Fatayat NU. Mungkin kita semua pengen tahu ya, mungkin belum ada yang kenal juga biar lebih dekat nih. Tak kenal maka tak sayang gitu ceritanya ya. Nah, mungkin bisa diceritakan apa sih Fatayat NU itu Bu? Ya, baik, terima kasih. Saya panggil Kak siapa? Reva aja. Kak Reva. Jadi Fatayat NU ini organisasi Islam di bidang kemasyarakatan yang bernaung di bawahnya Nahdlatul Ulama. Jadi kita itu banom-banom, badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama. Jadi di Nahdlatul Ulama sendiri itu ada yang namanya Muslimat, Fatayat, Ansor, ada Ibnu, IPPNU. Dan ini umurnya berjenjang. Dan kami sendiri kalau di Fatayat ini umur sekarang hasil dari Kongres Fatayat Besar yang di Palembang itu umur 20 sampai 45 tahun sudah bisa masuk dan bergabung di ya? Fatayat. Berarti memang ada klasifikasi umur ya? Ya? Ada berjenjang. Yang muslimat itu diumpamakan ibunya kita. Jadi umurnya sudah lewat dari 45 tahun, itu sudah muslimat. Dan sampai usia kapan ya, sampai Allah masih memberi umur panjang, itu masih bisa masuk di muslimat ini ya? Ibu-ibunya. Terus untuk Fatayat tadi yang saya sebutkan bahwa umurnya 20 sampai 45 tahun, itu ada yang laki-laki namanya Ansor. Jadi ya itu namanya Ansor. Jadi umurnya pun juga ada batasnya, batas minimal sampai maksimalnya. Itu kita berjenjang. Itu artinya apa? Memberi kesempatan ya untuk Ibnu dan IPPNU ya. Itu umur yang masih usia sekolah SMP sampai SMA. Wah, berarti pelajar juga ada ya? Ada. Nanti pelajar namanya Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, ada PMII lagi itu. Jadi istilahnya diberi kesempatan berjenjang. Itu artinya diberi kesempatan sesuai tahapannya. Jadi apa-apa di tahap ini pembelajarannya, maksudnya nanti program-programnya itu kan seperti Fatayat itu sendiri yang notabene umurnya adalah usia ibu-ibu muda. Itu program yang di dalamnya yang akan dilaksanakan itu banyak sekali, termasuk ada bidang organisasi, bidang dakwah, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, sosial budaya, itu banyak macam-macam ya. Ya, mungkin pikiran orang majelis taklim aja gitu memang ya. Kalau ya ini Fatayat ini kalau saya sendiri itu merasakan sangat luar biasa. Kita walaupun ibu rumah tangga, ada pegawai, pokoknya dari semua latar belakang bisa masuk di dalam Fatayat. Yang penting umurnya. Jadi istilahnya sangat luar biasa kalau menurut saya. Terus dari Fatayat itu sendiri lahir ya kalau di Indonesia 1950. Udah lama ya. Itu di Indonesia. Dan di FAK sendiri ini sudah ada 4 kepemimpinan saya ini udah di 4 ya, saya yang generasi keempat ya. Yang sebelumnya itu ada beliau Hajah Mujusam Uswanas, sebelumnya beliau itu Hajah Zulaihah Bau, dan sebelumnya itu ibu dari Ibu Hajah Mujusam Uswanas, jadi keluarga Uswanas. Jadi sudah 4 generasi, istilahnya ketua yang sudah memimpin Fatayat di kota Fakfak. Dan dari
kepemimpinan masa khidmat itu ya, kalau kita di Fatayat itu memang kita dinamai masa khidmat. Kalau ya memang beda dengan lain. Kalau ini kan masa, ada yang masa apa ya, masa kepemimpinan, kalau kita masa khidmat. Ya, masa khidmat itu artinya ya sama sih sebenarnya masa kepemimpinan, tapi lebih untuk berkhidmat. Berkhidmat itu artinya apa sih? Menyerahkan bahwa diri kita sepenuhnya untuk bergabung di Fatayat, bertanggung jawab di Fatayat. Nah, tapi kita penamaannya masa khidmat. Masa khidmat. Ya. Ibu ini ibu generasi keempat ya. Ya, generasi keempat. Pasti perjalanannya panjang dong sebelum akhirnya terpilih jadi ketua ya. Alhamdulillah. Jadi tanggung jawab saya ya, mulai pertama itu saya ya memang step by step ya, bertahap. Tahun 2004 ya, tahun 2004 14 saya mulai bergabung dengan Fatayat. Pada waktu itu saya sebagai koordinator bidang dakwah ya pada waktu itu. Terus sampai kan masa khidmat itu 5 tahun ya. Tahun 2019 ada konferensi cabang ya. Kita kalau pas pemilihan, kalau di Indonesia itu pemilu itu ya. Nah, kita juga diajarin nih berdemokrasi. Ya? Namanya kalau di cabang namanya konferensi cabang. Itu pemilihan ya. Itu alhamdulillah saya diberi amanah dan ya sahabat-sahabat minta maaf kalau kita penamaan di Fatayat itu lebih bahasanya biar mudah itu sahabat. Jadi gitu. Bukan ibu. Panggilannya ya. Di dalam organisasi kita dipanggil dengan sahabat. Jadi walaupun usia kita ya memang ada yang umurnya mungkin ada 20, sudah ya 20 kita panggil sahabat. Tetap sama gitu ya. Sahabat. Jadi lebih bagaimana ya? Yang lebih dekat ya. Iya begitu. Jadi saya dipercayakan sahabat-sahabat untuk sampai sekarang ya istilahnya memimpin Fatayat ini ya, mungkin walaupun tahun 2024 sudah ada mungkin ada harus pemilihan baru, tetapi kalau memang ya memang harus ada kader-kader baru di Fak-Fak ini. Peremajaan ya istilahnya. Iya, ya. begitu. Begitu. Dari 2014 gabung ya pertama gabung ya. Perjalanannya juga cukup panjang sampai akhirnya terpilih, dipercaya jadi pemimpin gitu. Pasti kiprahnya di Fak-Fak juga sudah luar biasa nih ya. Apalagi banyak bidang-bidang tadi yang disebutkan. Kebetulan ya saya memang banyak belajar dan sebenarnya bukan orang sempurna, tetapi lebih untuk mengamalkan ilmu. Jadi kalau di dalam hadis itu apa yang kamu dapat 1 alif itu amalkanlah gitu biar bermanfaat. Jadi dari diri saya sendiri begini, apa yang dapat saya 1 kata bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan di orang lain, bisa bermanfaat. Selain itu pula di Fatayat tidak menutup untuk saya untuk berkiprah di lain di organisasi lain atau saya juga masuk di Majelis Ulama Indonesia, di MI alhamdulillah, di LASKI itu di bidang seni budaya itu saya juga masuk alhamdulillah dipercaya. Terus di DMI itu kebetulan saya di bidang pemberdayaan muslimah juga. Ya alhamdulillah masih dipercaya begitu. Itu sebagai pembelajaran untuk saya pribadi. Berarti tidak ada keterbatasan. Tidak ada. Jadi diberikan kesempatan ya. Silakan kalau mau bergabung di organisasi lain juga boleh. Boleh. Oke, mungkin saya tanya ke Ibu Tina dikit ya. Kalau Ibu Tina gabung ke Fatayat NU ini kapan nih, Bu? Dari 2000 berapa ya? 2022 kayak Bu ya? 2022 ya. Berarti belum lama juga belum, ya. Ada 2 tahunan lah. Nah, bagaimana nih sampai bisa gabung dengan Fatayat NU nih? Tadi pertama saya kan ikut pengajian Kapartutin, kebetulan ada teman dia gabung juga di Fatayat. Nah, jadi waktu itu saya bilang mau kemana di Fatayat, bolehkah saya ikut? Saya bilang boleh, diajak. Mulai dari situlah.
mulai bergabung dengan Iya. Fatayat. Luar biasa ya Iya. di Fatayat ini ya. Iya, Sangat iya. luar Jadi biasa. kita perpanjangan, maksudnya ya dari mulut ke mulut. Kalau memang hasil dampaknya itu positif, marilah mari kita gabung. Kita lanjut, ya, ya. ya, begitu. Yang alhamdulillah kita kan ya istilahnya kita sosial kemasyarakatan, Iya. keagamaan yang masuk di dalamnya. Jadi bukan monoton ya, kalau majelis taklim itu kan dakwah terus ya memang kita juga Dakwah banyak juga ya. dakwah di dalamnya itu. Kalau alhamdulillah kalau di RRI kita juga pernah ya Iya. ikut ya. Sering kayaknya ya. Begitu. Fatayat itu sendiri juga pernah mengisi tanya jawab seputar Ramadan juga. Terus safari Ramadan, pokoknya kalau kegiatan keagamaan kita juga ikut serta. Ya. Di masyarakat, di bidang kesehatan ya alhamdulillah kiprah juga kita di bidang terutama anak-anak yang stunting. Terus banyak sih sebenarnya program-program Mungkin bisa kita. dikasih tahu nih program-program apa saja nih yang sudah dilakukan. Ya. Kalau untuk bidang organisasi ya kita pengkaderan seperti tadi yang saya sampaikan, kita belajar untuk berdemokrasi. Jadi kader-kader kita itu nanti setelah memang matang dan memang sudah siap pada waktu pemilihan itu namanya konferensi yang kemarin sudah kita lakukan juga ada di anak cabang. Perlu kita sampaikan ya bahwa ada anak cabang juga ya. Ada. Begini, organisasi Fatayat NU ini udah mendunia. Jadi yang namanya kalau di dunia di internasional ya, itu di Malaysia itu sudah ada namanya PCI, namanya Pimpinan Cabang Istimewa. Jadi yang di luar negeri itu Pimpinan Cabang Istimewa. Terus yang di pusat namanya PP, Pimpinan Pusat. Ya. Turun kepada provinsi namanya Pimpinan Wilayah. Turun lagi di cabang namanya Pimpinan Cabang. Itu yang di kabupaten. Terus yang di tingkat distrik namanya Pimpinan Anak Cabang. Terus yang di bawahnya di bawahnya distrik namanya Pimpinan Ranting. Dan alhamdulillah kita di FAK ini ya sudah ada pimpinan anak cabang yang di distrik itu ada FAK Tengah, FAK, distrik Pariwari, terus distrik Kokas. Apakah ada kemungkinan ke depan ke distrik-distrik lain? Itu program kita. Ya? Iya, program kita jangka panjang distrik Bombre, distrik Karas, FAK Barat. Ya, kita belum banyak kita yang belum maksudnya tersentuh ke sana, mungkin keterbatasan kita. Kita menyiapkan kader yang di kabupaten dulu, baru kalau memang sudah kita kader itu sudah kuat, kita melebarnya sudah ya, kita mengharapkan dukungan, sinergi, motivasi dari pemerintah daerah, mulai dari tingkat bawah kan, kelurahan, distrik, kabupaten, itu untuk mendukung kita untuk pengembangan istilahnya sayap-sayap kita untuk memperkenalkan bahwa keberadaan Fatayat NU itu bukan hanya di kota saja begitu. Jadi jargon kita itu menguat bersama, maju bersama, bersama perempuan Indonesia dan peradaban dunia. Jadi yang maju itu bukan hanya di perkotaan saja. Jadi kita harus merata begitu. Jadi ya kalau kita programnya Bapak Bupati ya tersenyum gitu ya. Jangan tersenyum hanya satu orang saja, jadi merata tersenyum begitu. Semua iya harus. Jadi program kita itu merata. Jadi kalau di bidang kesehatan tadi ya seperti itu bidang di bidang kesehatan dan lingkungan hidup itu kita sudah stunting kita sudah laksanakan beberapa tahun yang lalu kita udah aksi nyata yang kita sasarannya anak-anak usia PAUD. Memang
sebenarnya kita mau istilahnya lebih luas lagi, tetapi semua juga terkait dengan dana dan lain sebagainya. Tapi kita tidak istilahnya tidak berhenti walaupun ya semua itu mungkin kita jangan berpikir dari materi ya. Dengan apa yang mungkin ilmu dari sahabat-sahabat Fatayat ini, mungkin di situ ada yang ahli gizi, ahli kesehatan, di situ ada mungkin apa pengalaman atau ilmu tentang stunting itu bagaimana sih untuk pencegahan dan lain sebagainya, itu kita ya lewat kita manfaatkan. Kalau pas waktu pengajian, pertemuan kita selipkan lah ini. Ya di sisi lain kita mengaji, ya ada keagamaan di dalamnya. Di sisi lain kita menyisipkan ya untuk bagaimana makanan yang sehat, anak yang sehat, terus ibu yang bagaimana yang bisa melahirkan anak itu supaya sehat, ibunya ya sebelum nikah ada yang namanya apa ya, calon pengantin itu dikasih apa mungkin penyuluhan. Jadi terus sudah dikasih tahu di situ ya. Terus waktu hamil nanti ibunya diimunisasi dan lain sebagainya. Jadi kita tidak istilahnya pasrah ya, wah itu harus dana. Jadi dimanfaatkan sumber daya. Sumber daya itu kita ya manfaatkan. Apalagi stunting ini program unggulan juga kalau nggak saya di Kabupaten Fafak ya. Kita ya alhamdulillah bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah juga mendukung ya begitu. Iya, mudah-mudahan kedepannya bisa makin eksis Bu ya. Amin. Baik, terima kasih begitu Bu ya. Siti. Tidak rasa ya. Iya, tidak rasa ya. Masih banyak apa masih yang banyak saya sampaikan. Nanti sesi kedua ya. Untuk yang penasaran nanti di sesi kedua kayaknya. Terima kasih Bu Tina juga. Dan semua pendengar, sampai di sini ya kebersamaan kita dalam Tong Podcast Produksi RRI Fakfak. Dadah. Tong Podcast.